dan sama juga Prof. Handang dan Bu Elis. Ini kami akan juga ada catatan hukum nanti juga akan dikasih selisihnya. Tapi yang ingin saya tekankan, tadi sudah sebut bahwa kami sebagai tim pengkajian eksaminasi perkara memang setelah menganalisis dan mengkaji putusan pra peradilan, ini terdapat beberapa poin yang jadi sorotan dan catatan. Yang pertama, seharusnya hakim pra peradilan secara profesional dan proporsional memperhatikan, mempertimbangkan gugatan pra peradilan dari tim pembohong atau kuasanya dengan menilai secara objektif tadi ya, keberatan yang diajukan oleh termohon atau kuasa hukumnya dalam posisi yang memang ini dan memang harus diperlakukan itu kepolisian dari yang artinya hukum mesti ditegakkan secara benar dan adil. Kemudian catatan yang lain yang tadi juga disinggung, bagian penting adalah apa putusan. Di dalam amar putusan itu tidak disebut, tidak memuat, tanpa memuat yang harusnya memuat. Satu, tentang dikabulkannya atau ditolaknya permohonan dari pemohon, itu tidak ada. Sekali lagi, jadi tentang dikabulnya atau ditolaknya pemohon tidak ada, ditolak saja. Harusnya tadi. Jadi ada pernyataan tentang keabsahan atau ketidakabsahan tindakan dari termohon, ya dari penekanan dan sebagainya. Yang satu lagi, perintah pelaksanaan untuk memerintahkan untuk menjalankan penyidikan ini tidak ada, tidak cantumkan, dan penuntutan jika permohonan dari pemohon ditolak atau dinyatakan termohon dinyatakan sah. Artinya apa? Hakim harus memastikan bahwa diktum putusan jelas dan harus mencakup semua elemen penting untuk memastikan kepastian hukum. Ketidaklengkapan dalam diktum dapat menyebabkan ketidakpastian hukum, nanti juga bisa disebut, dan kesulitan dalam pelaksanaan putusan. Dengan demikian, analisis ini menunjukkan bahwa meskipun hakim memiliki tanggung jawab untuk menegakkan keadilan, terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki, bahkan diabaikan memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan adil dan bersalah. Itu bagian penting. Nanti saya ini kan, nah karena kan perkara tergolong saat ini juga saling berjalan, gitu, dalam peradilan dan tidak terjadi lagi penilaian secara sempit. Ya justru nanti diperlukan hakim yang kapabilitas dan punya tanggung jawab moral yang bagus. Itu barangkali harapannya bahwa ke depan usul ini berproses. Jadi nanti mungkin didengar oleh Mahkamah Agung bahwa hakim itu yang punya kapabilitas. Kenapa hakim juga kan mempunyai alat ya, penafsiran. Kenapa itu tidak digunakan? Penafsiran sistematis, kemudian penafsiran tujuan, bahkan undang-undang pasal kayak demikian. Hakim harus menggali nilai-nilai. Nah ini kenapa tidak dijadikan konstruksi berpikir supaya nanti antara alat bukti itu menjadi ada keseimbangan apa yang dilakukan. Itu penting sebetulnya. Kenapa tidak membaca pasal kehakiman? Pasal 5 itu jelas. Pasal 5 ayat 1 jelas. Hakim menggali. Itu penting. Artinya apa? Boleh menemukan. Itulah prosesnya gitu. Kalau hakim itu saya yakin apa yang tadi terus dikoreksi oleh Prof. Itu barangkali maksud Pak Soma, majelis hakim yang nanti memeriksa. Betul. Harus. Itu harus kompeten, mempunyai kapabilitas dan memang memiliki pertanggungjawaban. Yang penting punya moral, ya, punya tanggung jawab. Kan tadi ira-ira itu kan itu menjadi tanggung jawab. Itu barangkali yang